Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil setiap pujian penyembahan kita, setiap ucapan syukur kita. Mengawali ibadah kita pada sore hari ini, kita nyanyikan pujian layaklah segala bangsa sujud menyembah. Besar dan ajaib dalam karya-Mu.
Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, itu bukan karena apa adanya kami, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk selama 1 minggu ini Engkau boleh menyertai kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami, kesibukan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, apapun itu Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur selama 1 minggu ini. Bukti penyertaan-Mu boleh sungguh kami rasakan Tuhan. Dan saat ini kami bersekutu bersama Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Layakanlah kami sehingga kami, penyembahan kami, semuanya Tuhan boleh Engkau terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami yang berada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Engkau tolong Tuhan, agar setiap hati pikiran kami itu dipenuhi dengan kuasa untuk dipenuhi akan penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, dalam keadaan berdiri kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian tak tertandingi karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang tidak tertandingi.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami merasakan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Berkat yang daripada-Mu Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dari mulut kami Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau, saat kami memberikan yang terbaik di dalam doa kami, Tuhan, kami mengangkat ucapan syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah percayakan dan perlengkapi dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu di saat kami mengucapkan syukur, Engkau mempercayakan hal yang lebih besar lagi untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami sangat rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menyiapkan telinga kami Tuhan, kami menyiapkan pengertian kami menyiapkan jiwa kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Kau Tuhan yang turut campur tangan, jamah Tuhan lidah bibir hamba-Mu. Biar dalam setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan, itu semua berasal yang daripada-Mu. Yang Kau Tuhan, kemuliaan yang daripada-Mu hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, baik juga sidang jemaat-Mu yang beribadah dalam rumah demi rumah, karena kami tahu kami adalah hamba-hamba Tuhan yang mau dididik dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari demi hari esok ke depan firman-Mu menjadi bekal dan menjadi kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ya saudara. Shalom ya saudara. Apa kabar ya saudara? Apa kabar ya saudara? Ya saudara, mungkin ada yang mengalami hal yang kan, kalau demam, saya kemarin waktu kita bersama-sama divaksin kan ada yang demam, saya 4 hari demam. Ya saudara, ada yang sampai lebih dari 4 hari? Gak ada ya? Berarti sehat semua, puji Tuhan. Nanti buat saudara juga yang masih belum siap, yang mau, ya kemarin ada beberapa yang setelah diperiksa belum siap, ada yang tekanannya tinggi, ada yang kondisinya juga tidak memungkinkan. Jadi mungkin buat saudara kalau sudah siap bisa hubungi kembali. Jadi biar kita atur buat saudara. Kemarin total tanggal 21 April itu 24 orang yang divaksin. Jadi nanti buat saudara kalau misalnya ada yang sudah siap, ya bisa diinformasikan kembali. Jadi biar diatur kembali waktunya dengan Bapak Imam Mutakin. Kita bersyukur ditolong oleh beliau, jadi semua bisa berjalan dengan baik. Dan malam hari ini saudara kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang upah yang kekal. Ya, di dalam setiap kehidupan kita Tuhan memperkenalkan dalam kehidupannya untuk kita melihat bahwa karya tangannya sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini kita bisa mengenal nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita itu karena kasih anugerah dan belas kasihannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengucapkan syukur. Kita jangan menyia-nyiakan waktu, kita jangan membuang-buang waktu. Di saat kita tersadar, di saat kita harus melakukan yang terbaik, hari-hari demi hari yang kita lewati, lakukan yang terbaik. Mari kita membuka di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Mari kita memperhatikan bersama-sama saudara. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara. Ibrani pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan berkata, tetapi
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, firman Tuhan yang kita barusan baca bersama-sama, saudara, perhatikan bersama-sama. Dikatakan iman yang dianugerahkan dalam kehidupan kita itu adalah kasih anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan, dan kita dapat melihat bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, seberapa besar kehidupan kita mencari Tuhan di dalam hari demi hari yang kita lewati, di saat kita mau beristirahat, di saat kita mau mengambil sebuah keputusan, ya, di saat kita melakukan aktivitas kehidupan kita, seberapa besar kita mencari Tuhan, seberapa besar kesungguhan hidup kita. Karena hidup kita sudah jelas, saudara, rancangan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Berarti otomatis dalam kehidupan kita hari demi hari yang kita lakukan, kita harus membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya. Dalam kehidupan kita mempunyai tugas untuk membawa damai sejahtera. Mengapa dalam hidup ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita harus setia, kita harus bersukacita dalam penderitaan, kita harus melewati pencobaan-pencobaan bukan dengan susah hati tetapi dengan bersukacita, karena semuanya sudah ditanggung di dalam kayu salib. Maka dari itu saat Yesus mau mati di atas kayu salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Berarti segala penderitaan yang akan dialami umat manusia semuanya sudah selesai. Maka dari itu ada kepastian yang Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Maka dari itu firman Tuhan juga mengingatkan dalam kehidupan kita, susah payah dalam kehidupan kita tidak akan menambahinya. Karena apa yang Tuhan perlengkapi, apa yang Tuhan cukupkan, semua karena anugerah dari Tuhan. Jadi susah payah dalam kehidupan kita tidak menambahinya. Tidak akan menambahi selangkah, tidak akan menambahi dalam 2 langkah, tidak akan menambahi. Tetapi semuanya karena anugerah dari Tuhan. Supaya apa? Kita sadar bahwa waktu Tuhan yang bekerja. Nah, kalau kita dapat melihat slide yang kedua, pengertian daripada upah, saudara. Upah adalah hasil dari setiap perbuatan atau pekerjaan atau usaha. Ya, firman Tuhan menegaskan Tuhan yang mempunyai keadilan. Kenapa dikatakan upah yang kekal? Karena Tuhan ingin menegaskan dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang memiliki keadilan yang mutlak. Amin, saudara. Keadilan yang mutlak itu dari Tuhan. Maka dari itu kenapa Tuhan mengajarkan kasih dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak boleh membalas orang yang sudah berbuat jahat dalam kehidupan kita? Karena Tuhan yang mempunyai keadilan di dalam hidup kita. Mari kita akan membaca dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini adalah sebuah pengingat dalam kehidupan kita bahwa kita mengerti bahwa Tuhan yang mempunyai keadilan, Tuhan yang mempunyai kebenaran, Tuhan yang mempunyai memberikan sukacita dalam kehidupan kita, Tuhan yang mempunyai dalam pengharapan kehidupan kita. Maka dari itu, apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi mari dalam setiap apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan.
Kenapa kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Supaya kita ingat, kalau kita disakiti, kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Saat kita mengalami sakit, kita memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu menyembuhkan hidup kita. Tuhan yang mampu menguatkan di masa-masa kita memulihkan dari kesehatan, dari rasa sakit kita. Maka dari itu dikatakan, apa yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita sudah sadar apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, kita melihat kita memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sangat sedih sekali ya saudara, saat-saat ini banyak hal yang terjadi, banyak hal yang tidak normal dianggap normal saat ini. Ya saudara, bahwa Tuhan menciptakan sudah jelas Adam dan Hawa. Tetapi saat ini yang tidak normal dianggap normal. Yang saat ini banyak Adam dan Haris, ya kan? Si Lela dan si Lola, semua bisa dianggap sah. Yang tidak normal dianggap. Ini adalah sebuah bentuk bagaimana upaya manusia yang sudah tidak puas. Tidak puas dengan apa saudara? Hidupnya. Perkara yang sederhana saudara. Kenapa kadang-kadang seorang Adam memilih Haris daripada si Adam memilih Hawa? Perkara yang sederhana, perkara yang sederhana, sehingga mereka memilih Adam dengan Haris. Ya saat ini sudah kita lihat saudara, orang tidak malu berjalan di mall. Yang digandeng ini bukan Adam dan Hawa ya. Yang seorang Adam itu bukan menggandeng Hawa, tapi menggandeng Haris, ya, menggandeng Haris. Begitu juga saat ini di media sosial tidak menjadi malu. Ya, saat si Lela mengaku bahwa si Lola adalah pacarnya, yang seharusnya Adam dan Hawa yang Tuhan cipta. Saat ini dunia sudah mulai ragu tentang namanya kasih. Maka dari itu kita menjadi umat yang percaya kepada Kristus. Mari, apa yang kita sudah terima kasih Tuhan terhadap kehidupan kita, mari kita alirkan. Mari kita berikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang-orang yang belum percaya, namanya kasih Tuhan itu sungguh besar. Saudara, saya memiliki teman yang seperti itu. Padahal gagah, ganteng, ya pokoknya sempurna lah kalau seorang wanita melihat sempurna. Tetapi karena kekecewaannya dalam masa pacaran 3 kali putus, ya, terus pacaran lagi putus, akhirnya yang keempat dia tidak mencari yang namanya Hawa, tapi mencari yang namanya itu Haris. Dan saya sangat sedih sekali. Jadi mari, setelah saya tanya kenapa punya keputusan seperti itu, dan teman saya ini bukan jadi pribadi yang cowoknya, tapi jadi pribadi yang ceweknya. Dia jadi pacar, yang harusnya ini jadi pihak cowok. Saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Lalu dia bilang alasannya karena ya kalau pacaran sama cewek ribet. Ya, dia memang bekerja keras. Ya. Lalu kalau dia menganggap bahwa selama 3 kali pacaran itu hanya aku dianggap tidak peduli, tidak perhatian, tidak begini begitu, pada intinya tidak romantis. Jadi bagi dia ribet. Kalau dia pacaran dengan yang sama, yaitu sesama jenis, dia merasa bahwa tidak ribet. Karena di saat satu momen kita ketemu, selesai, ya sudah gitu. Tidak ada namanya untuk chemistry, ya istilahnya romantis apa nggak ada. Itu bagi dia. Tapi bagi saya mengingatkan, ingat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jangan sampai terlambat. Semuanya itu Tuhan sudah menyiapkan dengan baik dan yang terbaik. Saya mengingatkan itu, dan terakhir saya mendengar dia di Bali, tapi setelah itu dia sudah tidak ada, lost contact. Nomor HP-nya sudah ada. Sampai saat ini ya tidak ada. Facebooknya pun saya lihat tidak aktif. Sangat kasihan sekali.
Jadi kadang-kadang kenapa dalam setiap kehidupan ini kita harus melihat bahwa Tuhan yang mempunyai keadilan. Kadang-kadang di perkara-perkara yang sederhana, orang disakiti terus. Akhirnya yang keluar apa? Selalu menyakiti orang lain. Karena dia merasa sudah disakiti, jadi dia harus menyakiti orang lain. Maka dari itu kalau kita mengerti Tuhan yang mempunyai keadilan, Tuhan yang memiliki kasih, yang sudah mengalir dalam kehidupan kita, kalau kita disakiti, mari kita berikan pengakuan. Amin. Karena Tuhan sudah mengampuni kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar, yaitu mengampuni dosa-dosa kita. Ayo saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita memiliki tugas yang sama. Kita memiliki tugas yang sama, saudara. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Ya. Jadi apa yang dalam kehidupan kita, mari kita berikan yang terbaik bagi dunia ini. Lalu slide berikutnya, ada dua upah dalam kehidupan ini, saudara. Yang pertama adalah upah mengasihi Tuhan adalah kehidupan kekal. Upah dosa adalah maut. Mari kita akan membaca di dalam Roma 6 ayat 20 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Mari kita memperhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan buat saudara. Ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menjadi sebuah pertanyaan, mari kita membaca dalam ayat 21, saudara. Dikatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Kalau kita dapat melihat buah apakah, mungkin kita bertanya apa ya, buah apa? Kita baca di dalam ayat 20. Buah dari dosa itu apa yang kita dapat andalkan? Karena ujungnya adalah kematian. Seperti apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Jangan engkau makan buah pengetahuan baik dan buruk, sebab jika engkau makan, engkau akan mati. Yang mati bukan jasmaninya, tetapi roh yang ada di dalam kehidupan Anda. Kekudusan terpisah antara Tuhan dan Anda. Maka dari itu yang dikatakan ayat 21 ini, saudara, di Roma pasal 6. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Apa yang kita petik? Kalau kita hidup, kita merasa mungkin sudah disakiti, lalu kita menyimpan rasa sakit itu terus, dan kita terus menyakiti orang lain itu. Apa yang menjadi buah? Tidak ada. Kesia-siaan. Kalau mungkin kita merasa dikecewakan sama orang, kenapa firman Tuhan mendidik kalau kita dikecewakan, kalau kita mengalami sebuah masalah, selesaikan. Firman Tuhan juga mengingatkan, kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Sudah jelas, karena supaya kehidupan kita menjadi fungsi yang baik, kita menjadi fungsi yang benar. Karena kalau kita hidup di dalam dosa, percuma. Tadi kan sudah dikatakan, apa yang kau petik buah dari perbuatan dosa? Karena ujungnya adalah, firman Tuhan ayat 21 sudah menjelaskan, kematian. Tapi di dalam ayat 23, karena karunia Allah kita memperoleh hidup yang kekal. Maka dari itu kita diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang ditaruh dalam kehidupan kita supaya kita melakukan hal yang benar, supaya kita tetap bertahan teguh
sakiti kita tetap mengampuni. Kita tetap melakukan yang benar dan baik bagi orang yang sudah menyakiti hidup kita. Kita tetap melakukan yang baik walaupun orang itu membuli hidup kita. Kalau kita dikucilkan atau dibully, jangan pernah kita sakit hati. Kita punya Tuhan yang besar. Lebih baik kita diam, jangan membalas. Kalau kita mungkin menerima hal yang tidak adil bagi kita dalam hidup ini, mari kita percaya Tuhan yang mempunyai keadilan. Lalu berikutnya kita baca dalam 1 Korintus 2, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 11. Bisa dibuka slide 4-nya. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 11. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saya menuliskan, saudara, dalam setiap mengambil keputusan untuk mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan, roh manusia sudah mengetahui dahulu dampak yang sudah menjadi keputusan tersebut. Karena firman Tuhan ayat 11 ini menjawab, dikatakan siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi sudah jelas, kalau kita sebenarnya mau melakukan, ngambil sebuah keputusan sebelum kita berkata-kata dan melakukan perbuatan, kalau perbuatan itu baik, perkataan itu baik, kita sudah tahu dampaknya. Sebenarnya sudah semuanya ada, kita tahu itu. Kalau aku ngomong kasar sama dia, bagaimana akhirnya? Kalau aku ngomong kasar sama pasanganku, bagaimana akhirnya? Kita sudah tahu. Tapi marilah, kita sudah merasa damai sejahtera dari Tuhan. Rancangan yang Tuhan sudah sediakan damai sejahtera. Janganlah kita berkata-kata kasar terhadap keluarga kita sendiri. Terhadap orang lain pun jangan pernah berkata-kata kasar. Sampaikanlah dengan perkataan yang dan perbuatan yang dewasa. Setiap ada masalah, perkatakan, selesaikan semua dengan baik. Sedih sekali, saudara, kalau misalnya kita membangun dalam rumah tangga, ada banyak saudara yang KDRT. Kenapa? Sebenarnya mereka sadar sebelum melempar piring, ya, suami melempar piring, istri melempar gelas, sebenarnya sudah tahu dampaknya apa? Pecah. Kan betul sudah, kalau piring dilempar pecah. Tapi kalau piringnya plastik, pecah saudara ya. Kalau gelasnya plastik, pecah. Tapi mari saudara, kita sudah tahu dampak apa yang kita lakukan akan berujung. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini sudah mengingatkan, sebelum apa yang menjadi keputusan dalam perkataan dan perbuatan kita, sebenarnya roh manusia kita sudah tahu dampak. Firman Tuhan ayat 11, mari kita baca bersama-sama kembali, saudara. Kita baca kembali 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh. Jadi saudara, Tuhan mengajak dan memimpin kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang bijak. Kalau kita masih mengingat pada minggu kemarin khotbah, ya, mari kita menjadi pribadi iman Kristen, jangan menanti dan menunggu, tetapi kita menjadi iman Kristen yang mau menabur dan menabur.
Ya, saat kita ada pertengkaran, ada perselisihan pendapat, mari kita tabur dengan apa, saudara? Perkataan yang damai sejahtera, perkataan yang baik, sehingga penyelesaiannya pun dengan baik. Semuanya itu dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya dapat bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin kita berbisnis, mungkin kita bekerja dengan orang lain. Mari kita selesaikan semua dengan baik. Berbicara dengan baik. Kalau ada keluhan, kalau ada masalah, pasti bisa. Memang kadang-kadang saudara, saya merasakan sendiri. 1 minggu ini saya merasakan, saya untuk menegur orang itu sangat-sangat butuh mikir berkali-kali. Karena kesalahannya sudah berkali-kali saudara yang dialami terhadap saya. Tetapi saya untuk menegur, memberikan satu pesan, itu memang harus saya pikirkan berkali-kali. Dan saat saya memberikan pesan itu, memberikan teguran itu kepada orang tersebut, saya harus dengan emosi yang benar-benar nol. Karena kalau kita saat berbicara dengan emosi, semuanya benar. Tips buat saudara, kalau misalnya kita menyelesaikan perbedaan pendapat, kalau salah satu sudah emosi, lebih baik kita ngomong berhenti dulu, jangan dilanjutkan. Kita tenang dulu, esok kita lanjutkan kembali. Tetapi esok jangan nada tinggi lagi, tapi harus nada yang benar-benar tanpa emosi. Ya saudara, perbedaan pendapat itu pasti. Firman Tuhan sudah berkata, jika doa didasari dengan sepakat, maka akan besar kuasanya, akan nyata kuasa. Sepakat, berarti kalau sepakat ada sebuah perbedaan, tapi ada sebuah solusi yang kerja. Ya saudara, jadi dalam setiap hidup ini, mari ada upaya kekal yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan. Mari kita hidup di dalam kehidupan kita yang benar-benar mengikuti kehendak daripada firman. Lalu yang berikutnya, saudara, saya menuliskan juga di dalam slide yang kelima. Tuhan Yesus mempercayakan hati yang baik, benar, dan pertimbangan akal pikiran dan sehat untuk kita mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan yang baik. Pasti Tuhan sudah mempercayakan hal yang baik, hati yang baik, hati yang benar, dan pertimbangan. Sebelum kita melontarkan, sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan sudah memberikan akal yang baik, akal yang sehat. Saat ini banyak saudara, mungkin beberapa minggu lalu kita mendengar di Salongia ada 5 pemuda yang mengakhiri hidupnya dengan apa saudara? Minum komik dan autan. Sudah tahu hal itu kalau 2 dicampur berbahaya. Baik pun komik, saat ini anak-anak muda sekarang, generasi sekarang kalau mabuk nggak pakai minuman keras. Komiknya bukan 1 saset ini, bukan 1 dus. 1 dus bisa jadi 1 gelas. Semakin banyak mereka bisa minum gelasnya itu, sampai 2 gelas, 3 gelas, mereka semakin banyak. Dampaknya memang sama saudara. Dia ya kaku, semua badannya jadi kaku, ngomong nggak jelas. Yang didapat apa? Ya hanya sebuah kebahagiaan, tetapi semua sia-sia. Ya, 5 pemuda ini 2 langsung meninggal di tempat, 3 ya berakhir juga, tapi dengan waktu rentang 1 hari. Kita dapat melihat saudara bahwa saat ini kasih daripada Tuhan itu penting, kasih daripada orang tua itu penting. Pesan yang harus disampaikan itu sangat penting. Apa di tengah-tengah zaman? Ya, saat ini banyak saudara cerita ini. Seri juga saudara, film-film juga, hati-hati, jangan terlalu dihayati. Ya, saat ini Ikatan Cinta cukuplah itu sebagai hiburan. Ya, tapi jangan dihayati saudara. Saya menerima cerita ini ya. Jadi karena mengikuti yang namanya bukan Ikatan Cinta ya. Jadi drama Korea gitu kan, mengikuti sekali sampai akhirnya
salah satu pasangan ini menginginkan bahwa harus sama gitu kan, sikapnya, romantisnya gitu. Saya nggak, wah kayak gitu ya gitu kan. Saya sampai, masa kayak gitu Pak? Iya, sampai kayak gitu Mas, saya jadi bingung menghadapi dengan hal yang seperti itu. Saat ini juga banyak saudara, apa yang menjadi tren dalam film Indonesia menjadi hal yang harus terpengaruh. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, biar semuanya itu menjadi pembelajaran, tetapi jangan menjadi obsesi. Saat ini saudara, dunia penuh kepalsuan, ya, hidung yang besar, pesek, bisa jadi mancung dengan operasi. Apa nggak bisa? Ya, kulit yang bolong-bolong bisa mulus kenceng kayak muda lagi, bisa. Semua apa nggak bisa. Tapi kembali lagi, kalau kita lihat semua penuh dengan kepalsuan. Kita nggak bisa lihat aslinya seperti apa. Semua pria kalau mau jadi ganteng gampang. Saya pun bisa menjadi putih, bisa saudara. Tinggal suntik vitamin putih saya. Saya mau jadi mancung, bisa. Yang penting mulusnya ya. Tapi saat ini saudara, banyak hal saudara. Ya, banyak hal. Mari kita ucap syukurlah dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, satu hal yang menjadi masukan itu buat saya ya. Saat ini orang mendapat pasangan yang ganteng pusing, ya. Mendapat pasangan yang tidak ganteng makin pusing, saudara. Kenapa begitu? Kalau ganteng pusing, kenapa? Waduh, jangan-jangan nanti dia kalau kerja ada cewek yang nyantol, kayak gitu kan. Kalau nggak ganteng juga makin pusing. Nggak makin pusingnya gimana? Kalau mau ke undangan, wah ini cocok ini bajunya, gitu ya, ganti lagi. Karena supaya apa? Supaya kelihatan bisa dibawa ke undangan, gitu ya. Guraunya biasanya begitu. Ya, saat ini juga kalau misalnya kaya pusing, nggak kaya pun pusing. Jadi mari kita jangan bingung. Percayalah, apa yang Tuhan sudah percayakan itu yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saat ini semua serba pusing ya, sehat, puji Tuhan. Gak sehat, kita harus tetap mengucap syukur. Terima kasih. Kalau izinkan aku sakit, berarti kita harus istirahat. Ya saudara, kadang-kadang kita lupa ya saudara untuk istirahat. Jangan terus. Kita cuma tidur, tapi pikiran muter terus ya saudara ya. Pikiran kayak gitu. Tapi mari, saat kita mungkin sakit, berarti Tuhan izinkan kita untuk istirahat. Ya, jangan sedih, jangan kita menjadi pusing, saudara. Tapi mari hidupilah dengan sukacita. Percayalah, saudara, saat kita hidup dengan sukacita, ya, saat kita menghadapi segala perkara dalam dunia ini dengan hati yang tenang, percaya penuh pada Tuhan, Tuhan yang punya segalanya. Percayalah, kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja, ya. Jadi jangan pernah pusing. Jadi saat ini kita tanpa dirasa dunia ini penuh kepalsuan. Saat ini masa kita tahu ya, artis-artis yang sudah saat ini, keren. Kalau mungkin saudara, saya melihat siapa nama artisnya, Nina Bom yang saat ini kan sudah kurus ya saudara ya. Semua sudah di ini dagu yang biasanya nggak lancip sekarang jadi lancip. Ya sekarang banyak kan obsesi dagunya dilancipin ya. Ada teman wanita, dia pekerjaan dokter gigi, dulu dagunya biasa gitu. Saat saya ketemu tuh, dagunya makin lancip. Jadi serasa lebih lancip. Kok ada yang berubah? Iya, kenapa? Dagunya makin lancip. Iya, biasa. Dipoles itu. Dioperasi. Wah, susah juga. Ya, itu saudara. Jadi mari kita mengucap syukur, ya. Apa yang Tuhan percayakan, marilah kita semua adalah Tuhan yang terbaik. Jangan kita merasa bahwa semua sudah kita punya, semuanya diubah. Ya, apa yang Tuhan sudah percayakan, semuanya berikan yang terbaik. Jangan diubah-ubah. Kalau dirawat boleh. Ya, dirawat itu sangat boleh. Ya, facial itu penting.
Tapi kalau sudah tanam apa jangan ya saudara. Yang saat ini kan ada di sini diisi supaya apa? Tidak berkerut, dikasih lemak yang dari badan posisi yang lain tahu. Jadi supaya kencang. Ya sudahlah. Kalau intinya kalau pengen awet muda, hati yang tenang, hati yang bersukacita, pasti awet muda. Jangan susah payah. Ya, pusing boleh pusing, tapi tetap kita harus berserah kepada Tuhan. Minta jangan keluar daripada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Amin saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Jadi apa yang Tuhan sudah percayakan jangan kita bingung. Ya saat ini banyak saudara seperti teman saya itu dokter gigi. Dia uang sudah banyak, bingung gimana caranya mempercantik diri. Yang betisnya besar, saat ini betisnya besar. Habis berapa? Ya. Itulah sebuah kelebihan. Saya sampai bilang jangan dihabiskan semua untuk mempercantik diri. Kalau merawat boleh, tapi kalau diubah-ubah jangan. Ya. Tuhan sudah kasih dagu ini bagus, jangan diubah jadi lancip. Iya nanti kalau dananya kurang, berubah ya saudara. Pasti itu. Hidup kalau sudah di silikon, jangan sampai di silikon untuk mancung. Karena kalau kita sudah tidak mampu merawatnya, nanti hidungnya kayak burung bebek. Semua itu ya saudara, memang nyata. Dokter kecantikan itu sudah saya ikuti gitu, bahaya. Memang di saat kita perawatannya masih mampu, hidung tetap mancung, tetap lancip. Tapi saat sudah mulai kita tidak mampu merawatnya, itu akan membesar karena sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Maka dari itu sudah syukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Kita pun dalam hubungan berumah tangga, seberubah apapun yang saya sudah pernah sampaikan, tetaplah kita mengenal dulu pandangan pertama, dulu adalah cinta yang pertama. Amin saudara. Ya, sebelum kita memutuskan pernikahan pasti ada pandangan pertama dari mata turun ke hati. Amin saudara. Lalu yang berikutnya saudara di slide yang ke-6, kalau rasa takut atau khawatir dan gentar terhadap situasi keadaan dunia sangat besar, maka kita tidak akan pernah mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang menyertai atau yang sudah menyertai. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar, ya, jangan pernah bimbang, karena Tuhan selalu menolong dalam setiap hidup. Mari kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama saudara. Sudah menemukan saudara? Amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin saudara ya. Jadi jangan pernah bingung, jangan pernah gentar. Ya, mungkin saingan kita lebih besar, jangan pernah gentar. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin saudara. Tinggal bagaimana kita kembalikan kita di firman Tuhan, mengasihi Dia. Bagaimana kita menunjukkan kita terus mencari dan mengasihi Tuhan. Itulah kunci dari kehidupan kita. Karena di saat kita mengasihi Tuhan, saat kita mencari Tuhan, pribadi kita bukan menjadi bangga diri, tetapi hidup kita menjadi rendah hati. Semakin rendah, semakin rendah hati. Amin. Karena kehidupan kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan ada kasih Tuhan yang besar bagi dunia ini. Mari kita tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan janji, yaitu upah yang kekal. Dan Engkau juga memberikan satu pimpinan dalam kehidupan kami untuk selalu mencari dan mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami sedang lakukan, apa yang belum kami lakukan, tetapi sebenarnya kami tahu yang baik dan yang buruk. Terima kasih Tuhan, dialah hidup kami Tuhan adalah hidup yang selalu kami isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang benar. Sebab kami tahu iman yang Kau berikan dalam kehidupan kami bukan Engkau berikan dengan iman yang hidup kami menjadi seenaknya sendiri, tetapi hidup kami harus di dalam pimpinan dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau memberikan iman dalam kehidupan kami untuk percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta ampun apabila dalam kehidupan kami banyak kesalahan Tuhan, banyak kesalahan dalam mengambil keputusan, banyak kesalahan dalam kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Malam hari ini kami minta ampun di dalam hadirat-Mu. Biar dalam hari ini Tuhan kami mengerti apa yang harus kami perkatakan, apa yang harus kami perbuat, semuanya adalah untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar dalam hidup kami Tuhan, kami isi, kami hidupi dengan kebenaran. Sebab kami tahu Engkau memperlengkapi dalam hidup kami, bukan membuat hidup kami menjadi bangga diri, tetapi Engkau memperlengkapi hidup kami supaya kami selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara, kita mempersiapkan hati, pikiran kita, jiwa kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan Ku Hidup Baru. Yesus, Kau benar. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
saudara kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kesempatan hidup untuk kami selalu mengintrospeksi diri, memeriksa diri kami Tuhan. Karakter apa yang belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu? Perbuatan apa yang sudah kami kerjakan untuk kami minta ampun di dalam hadirat-Mu. Ampuni Tuhan dalam setiap apa yang menjadi keputusan perkataan kami, apa yang menjadi keputusan perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami apabila semuanya itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan di dalam hadirat-Mu, karena kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu. Kami sangat membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami tidak menjadi asal-asalan, tetapi kehidupan kami percaya bahwa rancangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami adalah damai sejahtera, dan kami merasakan damai sejahtera yang daripada Kristus untuk terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami menerima perjamuan kudus bukan menjadi rutinitas, tetapi kami sadar bahwa ada janji yang pasti yang akan tergenapi dalam kehidupan kami saat Engkau memanggil kehidupan kami Tuhan untuk kembali dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah semuanya Tuhan kami ikat hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, menjadi kehidupan kami dan menjadi langkah setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita nyanyikan refnya kembali. Kalau
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudara, kita persiapkan roti pada tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan bersama. Mari kita persiapkan cawan pada tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saudara, kita minum. Mari saudara, saya mau dengan hormat bagi pasangan suami istri yang saat ini mungkin suami dan istri bersebelahan. Mari kita, saudara, yang suami istri, pasangan suami istri bisa menggandeng tangan. Dan saudara, saudari juga, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah mengikat dalam pernikahan. Engkau sudah memberikan janji yang pasti di dalam kehidupan kami Tuhan, baik pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, rancangan-Mu Tuhan yang tidak pernah luput, tidak pernah gagal. Biarlah kehidupan kami dapat merasakan, baik di dalam situasi pernikahan, baik di dalam situasi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kasih pengampunan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah kasih pengampunan terjadi pada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah dalam segala yang terjadi Tuhan, kami serahkan, kami ikat hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kekerasan hati, keegoisan, semuanya Tuhan yang menjadi sumber permasalahan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya Engkau patahkan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sudah menyatukan di dalam pernikahan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan selain hanya maut saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar semuanya hanya keputusan yang daripada-Mu terjadi Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengangkat tangan Tuhan karena kami tahu kami tidak mampu Tuhan berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami sangat merendahkan diri, merendahkan hati di dalam hadirat-Mu, karena kami tahu Engkau adalah empunya segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada upah yang kekal yang Engkau sudah sediakan dalam kehidupan kami untuk tergenapi di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengangkat tangan karena kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk permasalahan perekonomian yang terjadi, untuk masalah kesehatan yang terjadi, untuk sakit penyakit yang terjadi. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, namanya perekonomian, kami percaya semua keadaan boleh goncang, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan bukan banyak mengeluh, tapi kehidupan kami selalu mengucapkan syukur, karena kami tahu
Ekonomi goyang bukan karena keputusan yang daripadamu, tetapi karena kami tahu hari hidup kami Tuhan harus tahan uji. Iman kami Tuhan harus tahan uji. Iman kami Tuhan harus membuktikan bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semuanya terjadi adalah untuk membuktikan iman kami, kualitas iman kami. Dalam hidup kami juga Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya Kau yang mampu memberikan kekuatan, dan Kau juga Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja di dalam rumah tangga kami. Engkau Tuhan yang bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia-Mu, berkat-Mu selalu berlimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Kita berikan kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang masih terus Tuhan Engkau tuntun, Engkau sertai setiap usaha kami, pekerjaan kami. Kami bersyukur Engkau masih terus berkenan, dan kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami, baik berupa materi atau berupa apapun itu Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati sehingga itu Tuhan dapat membantu pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sambil kami persembahan di dalam dan kita akan memberikan pujian, hendaklah masing-masing memberi.
dengan sukacita. Terima kasih untuk semangatnya dan terima hati. Sebelum kita menerima doa berkat, kita menyaksikan bersama-sama warta gereja. Shalom, selamat pagi Ibu. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian dalam ibadah minggu hari ini. Kita telah berbakti mendengar firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita dalam kehidupan hidup. Saya akan menyampaikan berita gereja untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 akan dilaksanakan ibadah umum yang perjamuan kudus di GDI Cabang Mesir yang tengah Jumat. Hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 akan dilaksanakan ibadah pendalaman Alkitab di Gereja Bethel Indonesia jam 12:30 malam. Hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 akan dilaksanakan ibadah kaum muda di Gereja Bethel Indonesia jam 12. Hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021 akan dilaksanakan ibadah anak di Gereja Bethel Indonesia jam 8 pagi dan jam 5 sore akan dilaksanakan ibadah umum di Gereja Bethel Indonesia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 26 April 2021 sampai tanggal 2 Mei 2021. Kado bekalnya terdapat dalam Ulangan 28 ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita gereja hari ini. Mari kita semua melakukan pelayanan kita dengan rasa tanggung jawab dan kita semua memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita masih bisa dapat mendengarkan firman Tuhan secara ibadah, ya. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih untuk ibadah di rumah Tuhan memberkati. Saya undang saudara kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa. Bapa kita yang Tuhan Yesus Kristus, kita juga berdoa buat yang sakit, yang saudara, buat yang dalam kelemahan, kekurangan, supaya berkat Tuhan senantiasa turun dalam kehidupan kita. Bersyukur banget kalau kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kemarin.
Bapa di sorga, kami bersatu hati berdoa bertibu meli Tuhan. Nyatakanlah kuasa daripada kematian dan kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang Tuhan menumpangi tangannya dan penyakitnya diangkat di dalam nama Yesus. Maka sembuh dia Tuhan. Angkat iman percaya. Maupun kepada yang lain-lain yang belum sempat. Kami serahkan semua usaha kami lewat dokter Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menolong dan memimpin kami. Bagi orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Biar semua tangan-tangan mereka sekalian Engkau mau pakai Tuhan. Tangan-tangan dokter, obat Tuhan Yesus dan sebagainya. Biar nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dan kuatkanlah Tuhan masa-masa pencobaan yang menimpa di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebab mau tidak mau setiap hari kami harus memikul salib-Mu Tuhan. Sehingga salib itu menghantar kami ke jalan kebenaran, yaitu surga yang bakal. Asalkan kami mau Tuhan Yesus, oh Tuhan, mendengar dan mengikuti segala perintah, maka nyatalah Tuhan pengalaman pribadi kami dengan Engkau. Untuk itu tiba saatnya kami mengangkat tangan kami. Biarlah berkat dan belas kasihan-Mu senantiasa turun kepada seluruh jemaat Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Diberkatilah Engkau di kota. Amin. Diberkatilah kesehatan-Mu. Amin. Diberkatilah buah kandungmu. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan. Amin. Diberkati studimu. Amin. Diberkati suami dan istrimu. Amin. Biarlah keharmonisanmu. Oh Tuhan, yang daripada Allah yang dari atas turun dalam keluarga kami. Sehingga kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berbuah-buah lebat sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab mau tidak mau kami harus mempertahankan terang-Mu di dalam keluarga kami. Baik perkataan maupun segala tingkah laku, kami mau senantiasa memuliakan Engkau. Diberkatilah anak cucu mantumu dimanapun mereka berada, katakan. Amin. Diberkati ketika engkau keluar. Amin. Diberkati ketika engkau masuk. Amin. Apapun yang kami tumpangi Tuhan, biarlah Engkau memimpin dan melindungi kami. Kami berdoa ini agar kehendak-Mu digenapi seluruh kami dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Amin. Dalam kelemahan Engkau beri kekuatan. Amin. Dan akhirnya terimalah kasih Bapak Ibu sekalian, kasih karena Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita sama-sama. Amin. Kita angkat satu pujian, yaitu doa Yabes, juga doa saudara. Kita angkat nyanyian ini dengan iman percaya kepada Engkau. Saudara Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita kerjakan akan berhasil karena Engkau adalah tempat yang memberikan rezeki kepada kita. Kita angkat tangan, kita angkat suara kita lebih tinggi. Oh Yesus. Dan membuat
sehingga bisa kita tidak takut ya Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.